Halo rakyat kelas pekerja, selamat datang kembali di podcast Bung Marlan. Saya Marlan Ivan Trilase, senang bertemu dengan Anda kali ini. Kemarin kita sudah diskusi tentang Sumut antara Pak Ahok dan Pak Bobi. Kita nggak tahu apakah benar-benar Pak Ahok ini bertarung di Sumut atau tidak, atau hanya sekedar isu. Kali ini kita bergeser ke Jawa. Jawa mana? Kita menuju Kandang Banteng. Yes, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang sosok politisi senior yang sangat fenomenal, ya kan? Sangat populer di rakyat Jawa Tengah. Dia ini dan berasal dari partai PDIP. Anda tahu siapa dia? Oke, saya kasih clue-nya ya. Dia ini adalah Korea. Nah, kira-kira pasti udah tahu kan? Yes, dia adalah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, si komandan pasukan gorong-gorong PDIP. Kenapa kita perlu diskusi tentang Bambang Pacul ini? Karena memang dia ini sangat terkenal di rakyat Jawa Tengah. Politisi senior yang paham situasi Jawa Tengah. Dan ada kemarin disebut-sebutkan di dalam beberapa isu, dia ini menjadi salah satu kandidat gubernur Jawa Tengah. Di dalam podcast ini kita akan berdiskusi tentang itu. Apakah Bambang Pacul bisa menjadi Jawa Tengah 1 atau tidak? Sebelum kita diskusi, saya minum dulu ya, soalnya saya haus nih. Jangan lupa teman-teman banyak minum air putih supaya sehat, dan juga banyak minum kopi supaya tetap sehat juga. Kopi itu membuat kita sehat. Oke, teman-teman semuanya, ini kepada politisi muda yang dari kelas Korea, bukan kelas bangsawan. Saya menyarankan tonton video ini sampai selesai, karena teman-teman akan tahu bagaimana proses seorang Korea menjadi politisi fenomenal dan terkenal di Indonesia. Oke, kita mulai. Bab 1. Siapa Bambang Pacul? Bambang Pacul ini sebenarnya lahir tanggal 17 Juli 1956 ya. Dia ini dari keluarga petani, rakyat pedesaan, tetapi latar belakangnya sebagai petani dan lahir dari keluarga petani ini yang membuatnya dekat dan memahami situasi kebatinan dari wong cilik, situasi kebatinan dari rakyat miskin. Kemampuan inilah yang pada akhirnya mengantarkan Bambang Pacul sebagai salah satu politisi senior. Nah, kita kembali. Memang Bambang Pacul ini memulai karir politiknya itu sejak tahun 2002, menjadi tenaga ahli di DPR dari fraksi PDIP. Di pemilu 2004, pada saat itu Bambang Pacul maju sebagai kandidat caleg DPR RI dari partai PDIP untuk dapil Jawa Tengah. Nah, bermodalkan pengalaman, ya kan, bermodalkan dengan kemampuan, mengantarkan dia sebagai caleg terpilih 2004 pada saat itu. Dan dia ini sudah 5 kali terpilih sebagai anggota DPR RI Jawa Tengah. 2004, 2009, 2014, 2019. Nah, kemarin dia juga terpilih 2024 ini. Luar biasa ini. Kita nggak tahu, tapi memang dia selalu berhasil dalam setiap kontestasi politik. Nah, inilah menariknya Bambang Pacul ini. Dan jujur, saya cukup kagum dengan kemampuan politiknya ini. Dan karena kemampuannya itu, dia menjadi ketua DPP bidang Bapilu PDIP Perjuangan. Bahkan dia ini menjadi ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Bisa bayangkan kan? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Ketua kelasnya inilah itu ya, ketua kelas Kandang Banteng. Jadi kamu tahu sendiri, bisa membayangkan sendiri, sosok orang kecil menjadi pimpinan kelas di Kandang Banteng. Dalam setiap pertemuan sering sekali namanya ini disebut-sebutkan sebagai panutan yang lahir dari bawah dan menjadi pemimpin di struktur PDIP. Nah,
Yang paling fenomenal dari sosok Bambang Pacul ini adalah persoalan kesetiaan dan loyalitasnya terhadap partai. Dia ini nggak diragukan loyalitasnya terhadap partai. Disuruh A, disuruh B. Dia nggak pernah melawan instruksi partai. Inilah menariknya Bambang Pacul ini sebagai sosok yang sangat patuh terhadap partai. Teman-teman ingat kan ketika ada stigma negatif terhadap sebutan petugas partai, orang-orang banyak ragu mengatakan dirinya sebagai petugas partai. Nah, berbeda dengan Bambang Pacul ini, malah dia dengan bangga, malah dia dengan senang, malah dia dengan lantang mengatakan saya ini petugas partai. Inilah yang membuat Bambang Pacul ini sangat fenomenal di internal PDIP. Tapi yang saya secara pribadi sangat kagum dengan beliau ini adalah ketika Ganjar kalah dari Prabowo. Orang mengatakan kekalahan Ganjar penuh dengan kecurangan, intrik dan banyak hal lah sehingga Ganjar kalah. Tapi menarik adalah Bambang Pacul. Dia bilang apa? Bos, saya ini kalah strategi bos. Komandan mereka lebih jago dari kita. Gak ada itu bos, kata dia. Ini menunjukkan memang dia siap kalah dan siap menang gitu. Dan dia nggak mau menyalahkan orang lain. Ya kalau kalah gitu. Nah itu yang membuat saya sangat hormat dengan Bambang Pacul ini. Karena dia bersikap kesatria sebagai kader dan sebagai petarung di lapangan. Bab 2. Kans Gubernur Jawa Tengah. Seberapa penting sih Jawa Tengah ini? Menurutku Jawa Tengah ini salah satu wilayah kunci. Dengan jumlah kabupaten kota sebanyak 35 dan kemarin DPT-nya di pemilu 2024 sebanyak 28 juta. Ini sangat-sangat menentukan arah politik Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di Jawa Tengah itu sudah secara otomatis akan mempengaruhi landscape politik Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa memang Jawa Tengah ini kandangnya banteng dan sejak lama Jawa Tengah ini menjadi wilayah kekuasaannya PDIP. Bahkan di pemilu 2024 kemarin menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan gubernur tanpa harus koalisi karena kursinya mencukupi. Dan sosok Bambang Pacul di dalam beberapa dekade terakhir ini sangat penting karena dia menjaga stabilitas. Nah, bagaimana dengan Pilkada 2024 ini? Menurutku Jawa Tengah menjadi pertaruhan besar bagi PDIP karena mereka menghadapi lawan-lawan terkuat ya. Misalnya ada Sudaryono dari Gerindra, ada Gus Yusuf dari PKB, ada Gus Yassin dari P3. Yang mana Sudaryono ini khususnya, dia ini ketua DPD Gerindra yang merupakan politisi muda, pengusaha, dan kita ngerti sendiri kali ini Indonesia dipimpin dari Partai Gerindra. Artinya mereka akan ngotot supaya pimpinan-pimpinan daerah juga berasal dari partai mereka. Dan kita nggak boleh lupa Golkar juga cukup dominan di sana. Ada sosok Diko yang hari ini sangat dekat dengan keluarga Jokowi ya, khususnya Gibran. Kalaulah seandainya PDIP ini mau menang di Jawa Tengah, ya mereka harus menurunkan petarung sejati, nggak boleh menganggap ini sepele gitu. Walaupun mereka mendominasi selama ini, tapi tidak menjamin di pilkada kali ini mereka akan menang. Karena ingat bahwa di pilpres kemarin keluarga Jokowi mampu mengalahkan keluarga besar PDIP. Dan kekuatan Jokowi semakin mengakar hari ini di Jawa Tengah. Kalau mereka tidak hati-hati di dalam memilih siapa kandidat berikutnya bisa kalah begitu. Bab 3. Korea tetap Korea. Saya melihat bahwa sosok Bambang Pacul ini adalah sosok politisi PDIP yang bisa menghadapi kontestasi pilkada kali ini. Dan saya yakin kalau dia yang maju dalam pertarungan ini akan memudahkan PDIP menjadi pemenang di Jawa Tengah. Ya kalau enggak, kita enggak tahu apakah PDIP akan bisa menang atau tidak. Tapi yang namanya juga Korea ya tetap Korea. Bambang Pacul ini tidak berani maju karena dia menganggap bahwa dia ini bukan terah Soekarno, bukan keluarga bangsawan, kan, atau militer. Dia adalah keluarga petani yang ditugaskan dan dia nggak boleh melakukan manuver-manuver politik walaupun kans politik dia di Jawa Tengah ini sangat besar untuk menjadi gubernur dan kita nggak tahu apakah itu diberikan oleh PDIP atau tidak. Saya khawatir sih Bambang Pacul ini akan dilewatin lagi oleh kader-kader PDIP yang sebenarnya punya terah elit di dalam PDIP karena potensi besar jatah tiket PDIP ini akan diberikan kepada Hendrar pribadi, seorang
politisi PDIP, tentunya masih juniornya Bambang Pacul, tapi dia ini besar dari keluarga militer dan pernah memimpin Kota Semarang. Kemungkinan besar ada isu-isu memang PDIP akan memberikan kepada Hendrar Prihadi, dan Bambang Pacul akan kelewat lagi, sama seperti Pileg 2024 kemarin. Bambang Pacul harus mengalah nomor urutnya. Walaupun dia ketua DPD Jawa Tengah ya, dia harus mengalah, menyerahkan nomor urut satunya kepada anak Puan Maharani atau cucunya Ibu Megawati sebagai ketua umum, yang notabene itu masih junior sekali, masih baru. Tapi dia harus menyerahkan nomor urut 1 itu dan dia menjadi nomor urut 4. Kita nggak tahu lagi karena dia sebagai Korea akan tidak dihitung lagi di dalam pertarungan kepemimpinan di Jawa Tengah. Ya, yang saya kira sih bisa saja masih ada harapan, tapi walaupun harapan itu kecil, makanya Bambang Pacul tidak pernah mau bermimpi di dalam pertarungan pilkada ini untuk didukung atau direkomendasikan oleh PDIP, apalagi sampai dia berpikir menjadi the next ketua umum PDIP ya. Itu pasti gak mungkin karena memang dia bukan bangsawan, dia hanyalah Korea. Saya kira ini bukan hanya di PDIP, tapi banyak juga partai yang selalu memprioritaskan terah keluarga, terah bangsawan di dalam partai. Jadi bung semuanya, apapun itu ya namanya juga politik ya. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enak ya kan. Jadi rakyat kelas pekerja, terakhir saya ingin bertanya ke kawan-kawan semuanya, silakan berikan komentar Anda, apakah memang Bambang Pacul ini layak menjadi pemimpin di Jawa Tengah? Saya kira Anda lebih tahu, dan silakan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah nanti. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen. Sampai ketemu lagi.